ciri-ciri dari tanda cemas? Ada? Tidak sampai 20. Berapa? Bisa dihitung dengan jari, paling sampai 8 lah kira-kira. 8, 10, 10 sebagainya. Dan ini mohon maaf secara pribadi, seringkali Bapak tuh menunjukkan rasa cemas juga di sini. Bukan terhadap saya. Itu jangan dirubah dong. Jadi artinya semua orang itu bisa cemas. Saya pencemas tinggi. Itu yang saya mau ingin jawaban Bapak. Itu semua orang cemas. Betul. Dan tidak semua orang cemas ingin melakukan kejahatan kan? Persis, bisa saja. Saya cemas nggak pernah berbuat jahat ya. Itu ya. Kemudian saudara tadi juga menjelaskan tentang bahwa Jessica itu berpelukan dengan Mirna. Mirna ya. Itu pelukannya itu tidak seperti dengan Hani. Betul. Karena Jessica dengan Mirna separoh. Ya. Kemudian dengan Hani itu rapat. Dan itu saudara simpulkan itu semacam ada jarak. Nggak suka. Ya, terbuka. Apakah saudara tahu bahwa dengan Hani itulah pertemuan pertamanya sekian tahun antara Jessica dengan Hani. Ya. Sedangkan dengan Mirna itu adalah pertemuan yang kedua karena mereka sudah pernah berpelukan erat-erat sebelumnya. Ya, apakah saudara tahu fakta itu? Artinya kalau baru ketemu kan berarti urut erat. Ini sudah biasa ya tentu cipika-cipika aja. Apakah saudara tahu fakta itu? Artinya kan gitu. Kalau saya tiap hari ketemu dengan staf saya, masa saya peluk-peluk erat-erat gitu? Ya. Tentu kalau baru pertama kali bertemu, tentu kan wah kan begitu. Bukan begitu. Jadi gimana? Di dalam buku ini, nah ini political tale. Ini ada dalam contoh-contoh para politisi. Ya, itu kan basa-basi aja tuh, peluk-peluk tuh. Iya kan? Tapi saya beberapa contoh di Indonesia saja. Ada orang meluk begitu, lalu tepuk-tepuk begini. Jangan dikira tepuk-tepuk itu artinya senang. Tepuk-tepuk itu jangan lama-lama peluknya. Ya betul begitu. Tanya lagi, apakah kalau orang ketemu si Hani itu mau ketemu itu sampai perlu era itu tandanya apa tuh? Karena exciting atau pengen ketemu terus erat gitu? Iya, karena exciting senang. Ya. Exciting dan senang. Exciting. Dan senang. Lama udah basuh, senang dia. Jadi ahli, ada seorang saksi di persidangan ini, yaitu namanya Resmiati, menerangkan dalam persidangan ini, waktu Mirna itu datang, dilihatnya exciting karena ingin bertemu temannya. Itu keterangan Resmiati sudah dicatat persidangan. Jadi kenapa Mirna sudah exciting, ternyata peluknya tidak seperti Hani. Padahal saudara mengatakan kalau sudah pelukan gerak itu adalah pasti exciting. Jadi berarti Resmiati itu siapa? Resmiati itu siapa? Resmiati itu adalah pegawai Oliver yang melihat kedatangan Mirna dan Hani. Karena dia di resepsionis. Kita tanya waktu dia datang gimana? Oh iya, Mirna itu juga rasa exciting seakan-akan mau bertemu temannya. Itu keterangan saksi. Padahal saudara mengatakan kalau orang exciting itu pelukan gitu. Padahal ini enggak. Ya, exciting yang mana Pak? Exciting itu kan meluap, ada tahap-tahapnya dan sebagainya. Ya tentu rasa exciting kan pasti sama dong. Exciting kan ingin bertemu, ya kan, gembira hatinya. Kok enggak fakta ini enggak sama dengan yang ahli terangkan? Di mana tidak samanya? Ya, ahli tadi mengatakan Hani bertemu dengan bukan Jessica karena exciting. Padahal Mirna juga adalah exciting menurut Resmiati, enggak bukan seperti Hani. Berarti waktu berbeda. Di sana, waktu Olivia itu. Ya, ini fakta persidangan, enggak ada yang bohong di sini. Semua mendengar, disiarkan seluruh televisi Indonesia. Jadi maksudnya Mirna itu dengan Resmiati juga exciting begitu. Ya, kalau saudara menyimpulkan bahwa hanya orang kalau exciting itu adalah berpelukan erat dan karena umpamanya sedangkan Mirna juga adalah ternyata exciting, nggak berhubungan jelas, berarti nggak cocok kan? Ya. Karena kesimpulan saudara
karena berpelukan begitu tidak erat dengan Mirna, sedangkan dengan Hani erat, sehingga dia ahli mengatakan ada jarak, gitu loh. Kalau ada jarak memang ada dalam teorinya Pak, pasti itu menjaga jarak. Iya. Politisi itu begitu. Enggak, maksud saya, bisa saja teori begitu, tapi prakteknya ini kan sudah jelas. Kita buktikan dalam persidangan ternyata tidak sama teori yang Anda bangun, ya. Begini Pak, komunikasi antar budaya, ya. Komunikasi antar budaya itu, saya yang memberikan kuliah itu terbagi komunikasi antar budaya yang khusus verbal, yang non verbal, ya. Dipengaruhi juga oleh budaya yang ada, ya. Kalau orang Korea ketemu dengan anak laki-laki siapa yang lebih lebih muda, dia akan nyalamin duluan. Orang Jawa seperti kita, ada orang tua kita dulu yang salaman. Nah, besar kemungkinan dua orang ini mempunyai budaya yang berbeda. Exciting untuk orang lain belum tentu orang dia begitu. Ini adalah namanya komunikasi antar budaya itu lintas itu berbeda-beda, bukan hanya dari verbal, bukan non verbal, verbal juga. Itu di situ saya kira. Mungkin ada budaya yang berbeda, kebiasaan. Tapi faktanya kan terdakwa ini dengan Hani dengan Mirna kan teman, ya, teman sekolah. Betul. Semua budayanya sama. Bukan, dengan Resmiati kan tidak sama. Bukan, Resmiati kan melihat. Resmiati itu melihat, bersaksi di sidang ini. Kita tanya, apa yang saudara lihat dengan Mirna? Oh, dia begitu exciting, datang ingin bertemu dengan temannya di sini. Termasuk Hani. Jadi Mirna itu exciting dengan Jessica untuk bertemu. Keberatan majelis. Itu kata saksi. Itu keterangan saksi. Itu sesuai dengan gambarnya enggak? Bukan, saksi menerangkan dalam persidangan, boleh dibuka. Berkali-kali saya tanya, apa itu masa kita tanya itu apa? Ya senang. Itu lagi. Ya, terlihat di layar kaca Anda, ini adalah pengamatan dari CCTV. Pengamatan CCTV. Ya, pemirsa, sidang Jessica ke-17 masih sedang berlangsung. Tadi adalah pemaparan dari pernyataan dari beberapa kuasa hukum Jessica yang menanyakan pernyataan dari kesaksian saksi ahli yang hadir pada hari ini, Roni Niti Baskara, seorang kriminolog Universitas Indonesia. Tadi dinyatakan oleh saksi juga pada saat raut muka Jessica terlihat cemas pada saat berada di Cafe Olivier Jakarta, yang sama seperti terlihat di layar kaca Anda. Ini adalah pada saat kejadian pada saat 6 Januari 2016 lalu. Tadi Roni juga menyatakan saat Jessica berpelukan dengan Mirna, yaitu adalah saat-saat menyatakan bahwa terlihat ada jarak antara Mirna dengan Jessica. Dan pemirsa, kita kembali menyaksikan sidang Jessica hari ini yang ke-17. Dalam persidangan ini yang mempunyai kewenangan menjawab adalah ahli. Kalau memang ahli tidak akan menjawab, kan nanti dikatakan sama ahli bahwa saya tidak akan menilai pertanyaan dari penasihat hukum, kan begitu ahli ya? Ya. Kami persilakan. Demikian saya kira Imam Mulia. Kalau memang nggak keberatan, ya keberatan. Pokoknya saya tetap pada pendirian saya bahwa ada jarak antara Mirna dan Jessica. Itu saja. Iya, nggak ada masalah. Ini kan kita hanya menggali ilmu. Nanti kan ini kan kita presentasikan agar majelis hakim bisa menilai. Kita kan nggak bisa memasakkan teori kita dengan teorinya ahli ini. Tapi kita menggali ilmu, gitu loh ya. Gitu ya, ahli. Ya, terima kasih menggali ilmu. Nanti ada hakim-hakim yang juga akan kursus sama saya. Iya. Bapak ikut aja nanti. Baik. Saya tanyakan lagi. Tadi saudara menyimpulkan bahwa Jessica ini pendendam.
Saya salah atau tidak? Betul ya? Ada keterangan daripada Natalia, ahli psikiatri kalau salah, dari RCM di persidangan ini. Dia mengatakan bahwa dia sudah memeriksa Jessica ini 6 hari dengan menggunakan 2 alat-alat teknologi modern, dan dia menyatakan bahwa setelah memeriksa Jessica ternyata dia tidak pernah ada sakit hati, artinya dendam dengan Mirna. Dia tidak pernah hubungannya dengan Mirna baik-baik saja dan tidak ada dendam seperti itu. Nah, lantas dan bagaimana saudara bisa menyimpulkan bahwa sekonyong-sekonyong seakan-akan Jessica ini pendendam? Apa alat ukur ahli untuk mengatakan itu? Alat ukur saya sudah saya katakan tadi, latar belakang dari fisionomi modern digabung dengan gestur menghasilkan seperti itu. Psikiater boleh-boleh saja tanpa mengurangi penghargaan terhadap Ibu Natalia. Dia tidak mengerti fisionomi, dia tidak mengerti gestur, dan dia pun mengharapkan pada saya, katanya tolong Prof. Roni lengkapi, saya punya itu. Dia pesan pada saya begitu. Dia tidak menguasai, tidak semua orang. Saya memang belajar psikiatri, tapi tidak semuanya saya mengerti. Sekalipun Krimlu itu dijuluki King without country, raja tanpa negara, tahu semuanya, tapi tidak mungkin tahu semuanya. Begitu. Baik. Ahli mengatakan Anda menggunakan alat ukurnya dari gestur. Fisionomi. Nah, coba tunjukkan kepada yang mulia ini, kepada majelis, pada persidangan ini, gestur yang mana yang dilakukan oleh Jessica ini sehingga ahli bisa menarik kesimpulan dengan gestur yang demikian ini maka dia pendendam. Kan sudah saya lihat, bukan hanya gestur, fisionomi. Ya, tadi kan Anda bilang gestur. Kita jangan dulu ke situ, gestur dulu. Ya. Kita bicara gestur dulu. Gestur yang mana yang diperagakan oleh ahli ini, oleh tersangka ini, terdakwa ini, sehingga ahli bisa menyimpulkan, oh gestur yang begini ini adalah pendendam. Coba peragakan. Tidak identik begitu. Rangkaian ya peristiwa yang ada di CCTV itu mulai daripada ketidaktenangan, ketakutan dan sebagainya, ya. Dan itu menunjukkan gestur-gestur kecemasan dan seterusnya, disambung lagi dengan apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Itu menggambarkan telah terjadi ada hubungan kausalitas, sesuatu mengakibatkan sesuatu. Itu artinya orang ini telah melaksanakan dendamnya. Orang ini sakit hati telah terbalas sakit hatinya, tetapi dengan satu juga ada gestur dia menyesal, ada juga dia mikir. Ini mutlak ini dalam buku ini ada itu dia. Ya makanya, jadi kita mau urut dulu ya. Tadi Anda mengatakan dari peristiwa cemas dilihat jadi dendam, padahal arti bilang tadi semua bisa orang cemas. Iya, tergantung dari triggering factorsnya, tergantung dari pencetusnya. Jadi harus kita tahu dong pencetusnya. Pencetusnya itu karena dia ditinggal orang-orang dekat. Kalau tinggal orang dekat. Dia dendam. Oke. Terus setelah itu apa? Tadi kan dokter ahli mengatakan rangkaian peristiwa. Coba jelaskan dulu rangkaian peristiwa apa sehingga ahli bisa menentukan ini pendendam. Coba ceritakan. Tadi nggak bisa ngomong kan? Ahli kan nggak ada ngomong dendam, tapi harus menguraikan secara saintis bahwa memang yang begini ini adalah pendendam. Coba ceritakan biar kita tahu. Dahulunya mereka ini teman baik. Enggak, ini kan dari gestur. Ini bicara gestur dulu. Gestur yang mana? Tadi gestur itu kan gerak tubuh. Iya, yang mana gerak tubuh itu yang membuat Anda menyimpulkan bahwa ini pendendam? Tidak dari situ, rangkaian gestur semua sehingga terjadi akhirnya peristiwa itu, kumpulan itulah sesuatu niat sudah terjadi, itu kan dendamnya terbuat. Iya, rangkaiannya itu tolong ceritakan di persidangan ini. Kan ada tadi saya sampaikan. Yang mana coba? Tadi masa saya sudah sampaikan lagi dari. Yang mana coba? Gestur. Coba, saya maaf ini agak capek, silakan. Itu ada semua. Digambarkan lagi gestur-gesturnya selama ini. Gestur-gestur.